nasional kita. Mudah-mudahan tambah barokah lah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini atau pada kesempatan ini saya ditunjuk oleh paman-paman saya ini untuk mewakili keluarga. Sebetulnya masih ada yang lebih pantas karena saya ini cicit. Mestinya yang berhak maju itu cucu, karena cucunya masih banyak ya. Mestinya yang maju itu cucu ya. Cicit ini kan ya udah lebih jauh lah. Aku mulai tadi kompoi guru apa kompoi marina kompoi apa pio. Tapi berhubung apa kutek-kutek nyoro kapi takut kening badat kia ya. Mulai kening badat kalau gue bulu oleh barokah khol malah oleh badat. Insyaallah alhamdulillah. Mungkin yang perlu saya sampaikan pertama adalah rasa terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada para hadirin di mana telah ikut meramaikan Dhikrul Haul kakek kami yaitu Abah Nur dan Abah Ali. Saya terus terang selama ini berpikir keras karena saya nggak nututi Mbah Nur itu, saya nggak nututi ya. Malah kata ibu saya itu saya masih bayi waktu itu. Jadi kalau saya masih bayi berarti kurang lebih Abah Nur itu wafat sekitar tahun 65 atau 64. Setelah sekian lama beliau meninggalkan kita semua, akan tetapi seolah beliau masih tetap hadir dan ada di tengah-tengah. Ini sebetulnya ada apa dengan beliau ini? Banyak dari cerita-cerita sesepuh di warga Kikir sini yang pernah saya dengar, terutama dari orang tua kami sendiri, termasuk juga dari ayahanda Ustadz siapa Arba'i. Mungkin beliau adalah pemain pertama dalam terselenggaranya khol ini. Saya haturkan kepada beliau terima kasih yang sedalam-dalamnya. Juga kepada panitia yang lain yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya khaul, majlis khaul ini. Saya haturkan juga jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Dari cerita-cerita orang tua yang pernah saya serap, yang pernah saya dengar tentang beliau almarhum wal maghfurlah Abah Muhammad Nur ini, ternyata beliau ini adalah orang yang memang sangat istiqomah. Mungkin karena istiqomahnya inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau yang sehingga sampai hari ini masih banyak pencinta, orang yang mencintai beliau. Ini Masya Allah. Barangkali ya sedikit peringatan buat saya dan anak-anak cucunya ini untuk sedikit mengenang kembali beliau, mengingat kembali beliau, yang untuk kemudian sedikitnya kita bisa meniru istiqomah beliau. Istiqomah dalam beribadah, istiqomah terutama dalam kesungguhan menjaga keimanannya. Yang saya tangkap dari kisah, dari cerita-cerita orang tua, inilah beliau. Kalau toh memang seperti itu adanya, rasanya memang pantas jika Allah mengangkat derajat beliau. Jangan harap kita anak cucunya ini Allah akan angkat derajatnya jika kita tidak hanya bangga dengan keadaan beliau dan tidak bisa meniru apa yang beliau istiqomahi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla
takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini rupa-rupanya orang-orang yang istiqomah seperti Abah Nur ini. Tapi yang saya dengar itu Abah Nur itu kalau sholat malam ini jam 2 udah bangun. Nggak tahu anak cucunya ini. Kalau saya cicit ya agak jauh sedikit lah. Kalau cucunya langsung mirip-mirip. Ya nyenggol-nyenggol sedikit lah. Jam 2 itu beliau katanya sudah bangun. Bahkan tetangga-tetangga beliau ini sering mendengar suara terompah beliau ketika beliau itu. Dan satu hal yang paling beliau jaga itu adalah beliau menjaga ibadahnya itu dimulai dari bahasa beliau itu adalah paktesan. Apa paktesan? Zaman sekarang udah jeding ya. Bahasa Arabnya tuh hammam. Dulu paktesan. Paktesan zaman dulu itu mungkin yang muda-muda ini nggak tahu. Itu terdiri dari 2 gentong besar. Yang satu gentong besar untuk mandi, yang satu gentong kecil untuk ditaruh di atas. Nah, bahasa beliau itu terutama kepada ayah saya ya, mengingatkan ayah saya Abah Siddiq itu, Mbah Nur tuh kalau pesan apa? Tengah-tengah ya. Bung kera man dia berde paktes. Ini bahasanya Abah Nur. Ya. Bahwa betapa kita dalam menghadap Allah, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti dimulai dari bersungguh-sungguh dalam menjaga dan membersihkan diri kita. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan adalah bahasa beliau bahwa bungkera iman ada berde paktesan. Ini harus kita ingat ini. Ya, bahwa betapa kesungguhan beliau ya dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena saya nggak siap-siap sebelumnya ini. Ya, tahu-tahu saya sampai di sini paman-paman suruh maju. Wah. Ya, terpaksa lah. Ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ya. Nah, yang kedua, Abah Nur tuh cinta dan kasih sayangnya terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini sangat-sangat dikenal oleh banyak orang, sangat banyak diketahui oleh banyak orang ya. Ini mungkin yang kalau saya pikir-pikir barangkali inilah salah satu sebab dari sekian banyak sebab-sebab yang lainnya yang kemudian beliau almarhum al-maghfurlah ya, Abah Nur ini terus kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau sangat mencintai sesama makhluk Allah. Banyak cerita-cerita yang saya dengar tentang beliau ini ketika ada orang yang sedang asaka yang terus kemudian sampai naik pecot ini ke Abah Matenur lo ngoleh aja bisa ya Abah Matenur itu seperti ini akhlaknya, jiwanya, cinta dan sayangnya terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah ada cerita bahwa salah satu bibi saya itu ngarit pulang bawa kaleng semut di Abah Soroko Beri hari andi keluarga andi anak ayo pembeli timba kena ngarek ini Abah Matenur. Kalau tuh memang ini demikian jiwa beliau, pantas jika beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Qala Rasulullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangilah sesama makhluk, sesama yang ada di dunia ini, maka akan sayang kepadamu malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Jadi pantas kalau orang seperti Abah Ahmad Nur ini terus kemudian dicintai. Begitu juga dengan Abah Ali, ini orang yang paling bisa meniru perbuatan-perbuatan Abah Ahmad Nur itu Abah Ali. Sabarnya luar biasa, Masya Allah. Ya insya Allah anaknya agak mirip-mirip lah. Gak tahu mirip dari belakang atau dari samping. Ya. Tapi insya Allah berusaha. Kita berusaha sama-sama. Kita berusaha untuk bisa. Jika tidak bisa 100%, 50%. Tidak bisa 50%, 25%. Gak bisa 25%, 5% mosok ya gak bisa. Sudah paling murah itu. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa meniru ya, akhlak beliau, cara-cara hidup beliau, iman beliau. Dan yang terakhir barangkali dari apa yang, karena saya tadi diminta oleh paman saya itu untuk menyampaikan sedikit tentang Abah Nur agar nuansa haulnya itu terasa katanya gitu. Ya nggak ada salahnya ya kita mengenang kembali perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan baik dari pendahulu-pendahulu kita. Karena Nabi juga berpesan agar kita itu banyak-banyak menyebut kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Ya. Terus kejelekannya jangan suka diingat, ya. Jangan biasakan mengingat-ingat keburukan orang yang sudah meninggal, itu nggak baik gitu. Ayo kita kenang, kita ingat kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan ya, dari orang-orang yang telah meninggal mendahului kita bersama. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang Abah Nur ini, rupa-rupanya beliau ini adalah orang yang paling takut sama maksiat. Takut, lo maksiat ini paling takut Abah Nur. Saya pun kebuna Abah Ali, saya pun kebuna Abah dan kebuna TV. Abah ini kamu ada bu, engkau nak, mau ngelakuin debu tak buan, engkau nyingga garis berdasarkan. Ini apa? Dia tidak ingin punya kuping ini tersentuh oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Kita bisa nggak niru kira-kira? Oh, angel. Resah. Ya. Loh, Abah itu kalau daripada kupingnya mendengar suara-suara genderang, suara-suara tabuhan, suara-suara kemaksiatan, beliau memilih engkau alwan yang biateker keni entar kenung gunung entar karit berid. Itu dia guna Abah Ahmad Nur tuh aku kuasana dulu aja. Dia langsung itu buaya itu langsung dia berubah Abah Ahmad Nur. Insyaallah inilah Abah Ahmad Nur yang kita khawli malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummul ibadah qillatul ma'asi. Induknya ibadah itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Dan inilah orang yang hari ini kita khawli, orang yang takut dan sungguh-sungguh takut dengan kemaksiatan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira, terutama pada para habaib, para asatid yang telah hadir ikut meramaikan ya haul kakek kami ini, yaitu Abah Nur dan Abah Ali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda untuk bapak-bapak dan ibu sekalian semuanya. Demikian juga kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangan, kehilapan-kehilapan, hal-hal yang tidak sewajarnya, baik tempat maupun jamuan dan seterusnya. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar Abah Ali dan Abah Nur mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.